Kadang kami bahkan tidak yakin apakah akan cukup, tapi setiap kali kami berdonasi, sesuatu yang ajaib terjadi. Sepertinya lebih banyak yang kembali. Bukan hanya uangnya, tapi kepuasan mengetahui setiap sen membantu anak-anak mendapatkan air bersih, makanan, sekolah. Saya punya foto di kantor saya yang saya simpan seperti trofi. Anak-anak tersenyum, belajar dari materi kami, memegang buku-buku kami. Saat melihat itu saya ingat, uang tidak mengubah saya. Uang memberi saya jangkauan. Dia mendapatkan jutaan, lebih dari yang bisa diimpikan siapapun untuk dibelanjakan. Tetapi dia tidak memiliki pikiran yang siap. Dia tidak memiliki pengendalian diri. Dia tidak memiliki kesadaran getaran. Hasilnya, bangkrut. Dan itu bukan kasus yang terisolasi. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 70% orang yang menerima warisan besar atau hadiah lotre kehilangan semuanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Karena bukan uang yang kurang, itu adalah struktur mental untuk mempertahankan dan mengalihkannya. Karakter yang belum terselesaikan yang terlihat jelas saat tidak ada lagi kekurangan untuk mengalihkan perhatian. Karena itu saya katakan, rawatlah apa yang ada di dalam dirimu, karena saat uang datang dan akan datang jika kamu belajar bergetar dengan benar, uang hanya akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Saya selalu ingat, itu waktu memutuskan sebagian penghasilan saya untuk membantu orang yang tidak punya kesempatan seperti saya. Saya dan Sandy, pasangan saya, mulai dengan donasi kecil. Tapi saya tahu kamu mungkin berpikir, Bob, penghasilan saya saja tidak cukup untuk membayar tagihan. Bagaimana saya bisa berpikir untuk berdonasi atau membantu orang lain? Itulah jebakannya. Kamu menunggu memiliki kelimpahan untuk bersikap seperti orang yang berkelimpahan. Tapi hukum getaran bekerja sebaliknya. Pertama kamu bersikap seperti orang yang percaya pada kelimpahan, lalu kelimpahan datang. Berlawanan dengan intuisi, saya tahu. Tapi perhatikan siapa yang mempraktikkannya. Jadi, saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri sekarang. Jika besok saya bangun dengan 100 kali saldo yang saya miliki hari ini, akankah saya siap? Akankah saya tahu cara mengelola? Akan diinvestasikan di mana? Akan saya bantu siapa? Atau akankah saya menghabiskan semuanya untuk merasa berkuasa untuk sementara waktu sampai saya bangun lagi dalam kekurangan yang sama? Jangan lari dari pertanyaan ini, itu menyakitkan tetapi membebaskan. Saya ingin mengajukan tantangan. Selama 7 hari, setiap kali kamu menghabiskan uang, tidak masalah apakah itu di toko roti atau tagihan kartu kredit, lakukan itu dengan rasa syukur. Katakan dalam hati, saya bersyukur karena saya memiliki sumber daya untuk membayar ini. Dan ketika kamu menerima sejumlah uang, bahkan jika itu adalah uang kembalian, ucapkan terima kasih juga. Sadari bagaimana getaranmu berubah ketika kamu berhenti melihat uang sebagai masalah dan mulai melihatnya sebagai sekutu. Kebenarannya sederhana. Uang tidak mengubahmu menjadi orang lain. Uang mengungkapkan siapa dirimu, tetapi dalam skala yang lebih besar. Dan jika kamu belajar menggunakannya dengan bijak, kamu akan menyadari bahwa tidak ada batas untuk kebaikan yang dapat kamu lakukan di dunia dan untuk kemakmuran yang akan kembali padamu. Begitulah cara kerjanya, dan jika kamu ragu, uji saja. Hanya mereka yang mengalaminya yang mengerti kekuatan hukum ini. Kamu tahu persis di mana kamu berada sekarang. Karena itu saya katakan, berhenti mengulangi bahwa uang itu kotor, bahwa uang menjauhkan orang. Yang menjauhkan orang adalah kesombongan, ketidakamanan, ego yang membesar. Uang hanya membuat mikrofon lebih keras. Jika kamu baik, kamu akan menjadi murah hati, berpengaruh, inspirasi. Jika tidak, kamu akan tersesat dalam pesta, kecanduan, ego. Pilihan selalu ada padamu. Ketika kamu mengubah cara pandangmu terhadap uang, uang mengubah perannya dalam hidupmu.
Uang berhenti menjadi beban, kekhawatiran, sumber stres dan menjadi alat pengungkit agar kamu menjadi siapa dirimu yang sebenarnya. Uang tidak membeli karakter, tapi membayar sekolah anakmu, menjamin perawatan kesehatan yang layak, membangun tempat berlindung, menggali sumur di desa-desa yang tidak pernah memiliki air bersih. Uang membuka pintu yang tidak dapat dibuka hanya dengan niat baik. Saya tidak berbicara tentang alamat rumahmu atau lingkungan tempat tinggalmu. Saya berbicara tentang posisi nyata kamu dalam hidup, keuangan, emosional, spiritual. Banyak orang mengira tahu, tetapi sebenarnya terus berputar-putar karena tidak pernah berhenti untuk bertanya dengan benar. Di mana saya berada? Aneh bagaimana orang selalu berbicara tentang tempat yang ingin mereka tuju. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak, bepergian lebih banyak, memiliki kebebasan waktu, memiliki kedamaian batin. Sebuah studi oleh FINRA, salah satu otoritas keuangan terbesar di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa hampir 60% orang tidak dapat menjawab tanpa gagap berapa pendapatan bersih mereka dan berapa banyak yang mereka hutangi. Tepatnya, sangat mudah untuk menipu diri sendiri ketika kamu tidak menghadapi kenyataan. Dan ini bukan karena kurangnya kecerdasan, karena melihat langsung itu menyakitkan. Ketika saya memintamu untuk menemukan di mana kamu berada, itu bukan untuk merendahkanmu. Ada orang dengan gaji tinggi, mobil baru, tetapi benar-benar kehilangan arah, penuh dengan hutang tersembunyi, bangun tengah malam, berkeringat dingin, karena tidak tahu bagaimana akan membayar kartu kredit bulan depan. Di luar, tampaknya semuanya baik-baik saja. Di dalam, itu adalah kekacauan murni, ingin melihat sesuatu. Bermimpi itu indah, dan saya selalu mendorong. Tapi izinkan saya jujur denganmu. Jika kamu tidak tahu dari mana kamu memulai, mimpi itu hanya ilusi. Ini seperti mencoba mengemudi ke kota lain tanpa peta dan tanpa mengetahui dari jalan mana kamu keluar. Saya melihat ini terlalu sering, dan saya tidak hanya berbicara tentang mereka yang bangkrut. Berapa banyak bunga yang kamu bayarkan per bulan, dan jangan berbohong. Jangan menipu diri sendiri. Penipuan diri adalah pencuri mimpi terbesar yang ada. Saya memiliki sebuah keluarga yang mengubah hidup mereka ketika melakukan ini. Saya memaksa paman dan bibi saya untuk pergi ke seminar saya di Hyatt di Toronto. Mereka seperti pasangan kelas menengah manapun. Mereka membayar semuanya secara cicilan, tidak memiliki mobil sendiri, bergantung pada transportasi umum. Itu untuk membebaskanmu. Saya akan menceritakan sesuatu yang hanya sedikit orang yang tahu. Selama bertahun-tahun saya menyimpan kartu dengan tujuan saya yang tertulis tangan di saku saya. Saya membaca kartu itu setiap saat. Itu mengatakan kemana saya ingin pergi, tetapi yang benar-benar mengubah permainan saya adalah belajar memiliki kejelasan tentang di mana saya berada. Saya adalah seorang pemadam kebakaran di Toronto, mendapatkan gaji tetap yang bahkan tidak menutupi setengah dari pengeluaran saya. Saya berhutang tanpa prospek. Selama saya tidak mengakuinya kepada diri sendiri, saya tidak bisa mengubah apapun. Banyak orang bertanya kepada saya, apa langkah pertama untuk sukses? Saya katakan, duduk dan tulis situasi kamu saat ini seolah-olah itu adalah sebuah laporan. Berapa penghasilanmu? Berapa pengeluaranmu? Kepada siapa kamu berhutang? Pada minggu ketiga seminar, mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar membuat daftar apa yang mereka inginkan dan di mana mereka berada secara finansial. Itu mengejutkan. Tapi guncangan itulah yang mengeluarkan mereka dari rutinitas bekerja untuk membayar tagihan. Sebelum mereka meninggal, mereka memiliki 2 properti, bisnis sendiri, rumah liburan di Florida. Semuanya dimulai pada saat mereka mengakui di mana mereka berada. Disinilah banyak orang berhenti. Itu menakutkan. Lebih nyaman untuk percaya bahwa suatu hari
solusi ajaib akan muncul, bahwa suatu hari kamu akan memenangkan lotre, bahwa suatu hari seseorang akan memberimu kesempatan emas. Saya katakan padamu, hari itu tidak pernah datang bagi mereka yang tidak menemukan lokasi mereka di peta kehidupan mereka sendiri. Jadi sekarang juga, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin kamu melakukan ini. Ambil selembar kertas dan gambar garis vertikal di tengah. Sedikit orang yang melakukan ini, tetapi semua yang melakukannya mengubah semuanya. Dan saya jamin, ketika kamu melakukannya, kamu juga akan berubah. Karena tidak ada yang tetap sama setelah menghadapi kebenaran mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, alam semesta berkonspirasi, peluang muncul, pintu terbuka, semua karena kamu akhirnya tahu dari mana kamu berasal dan tahu kemana kamu akan pergi. Di satu sisi, tulis semua yang masuk ke kantongmu dalam sebulan biasa. Di sisi lain, semua yang keluar. Sertakan setiap kopi, setiap cicilan, setiap bunga, setiap biaya yang tampak kecil, tetapi memakan uangmu sedikit demi sedikit. Latihan sederhana ini akan menunjukkan kepadamu di mana kebocoran energi keuanganmu berada. Dan bukan hanya uang. Di mana kesehatanmu, di mana energimu secara emosional. Tapi saya memilih untuk duduk, melihat kerusakan dan berkata, oke, saya di sini, sekarang saya akan memutuskan kemana saya akan pergi. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu melakukan ini? Pikiranmu berhenti menghabiskan energi untuk alasan dan mulai mencari solusi. Otakmu masuk ke mode detektif. Ia mulai melihat jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Saya sering mengatakan bahwa kejelasan adalah kekuatan, dan itu bukan klise. Itu adalah kebenaran murni. Berapa jam sehari kamu menghabiskan waktu untuk mengeluh, khawatir, atau berbicara buruk tentang orang lain? Semua itu adalah bagian dari tempat kamu berada, dan semua itu bergetar dalam pola yang baik menarikmu ke atas, atau membantumu tetap di tanah. Saya tidak mengatakan untuk menyalahkan diri sendiri. Saya juga pernah berada di dasar jurang. Saya adalah seorang pemuda tanpa arah, tanpa pendidikan, penuh dengan alasan. Pernahkah kamu melihat seseorang mengemudi di malam hari dengan lampu mati? Itu pasti bencana. Memiliki tujuan tanpa mengetahui di mana kamu berada sama saja. Ketika kamu menyalakan lampu depan, yaitu ketika kamu menemukan lokasi dirimu, tidak peduli seberapa jauh tujuannya, kamu akan sampai di sana karena kamu tahu kemana harus pergi. Jadi sekarang saya bertanya, apakah kamu berani melihat ke cermin kehidupan dan mengatakan, saya di sini, tepat di sini, dan dari sini saya akan pergi ke sana? Saya tahu betul bagaimana pola ini bekerja, karena saya berjuang dengan pola saya setiap hari. Dan tahukah kamu, saya tidak kebal, tidak ada yang kebal. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya memiliki komitmen pada diri saya sendiri, menulis setiap hari dengan tangan kiri. Saya kidal, jadi ini membutuhkan disiplin dan fokus. Pada hari ke-20, saya memiliki perjalanan, dan pikiran saya mulai berbisik. Tinggalkan buku catatan di rumah, Bob. Kamu bisa menulis nanti setelah kembali. Itu tidak akan membuat perbedaan. Itulah paradigma saya yang menguji kata-kata saya. Saya hampir terjebak dalam perangkap, tetapi saya menarik napas dalam-dalam dan berpikir, jika saya tidak mengalahkan ini sekarang, saya akan kalah dari diri saya sendiri nanti. Begitulah cara kerjanya. Paradigma tidak berteriak, tidak mengetuk pintu, itu berbisik, memanjakanmu, mengatakan bahwa lebih baik bersantai hari ini dan mencoba lagi besok, dan besok itu tidak pernah datang. Itulah sebabnya begitu banyak orang yang menyerah menjadi ahli dalam mengarang alasan. Apakah kamu mengenal seseorang seperti itu, atau apakah kamu sendiri melakukan itu? Saya telah melihat paradigma menghancurkan kekayaan. Saya melihat pengusaha yang brilian bangkrut karena mereka tidak bisa melepaskan kepercayaan lama tentang cara menghasilkan uang.
Pernahkah kamu berpikir berapa kali dalam hidup kamu berjanji untuk berubah dan tetap saja kembali ke titik yang sama? Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarikmu kembali, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang untuk keluar dari tempatmu. Kekuatan ini memiliki nama paradigma, dan jika kamu tidak memecahnya, itu akan terus memecahkanmu sedikit demi sedikit setiap hari. Banyak orang mengira paradigma hanyalah cara yang bagus untuk mengatakan kebiasaan, bukan. Paradigma adalah program mental yang begitu dalam, sehingga mengendalikan bahkan pikiran yang kamu yakini sebagai spontan. Itulah yang membuatmu bangun setiap hari pada waktu yang sama, minum kopi dengan cara yang sama, pergi bekerja sambil mengeluh tentang hal yang sama, menghabiskan apa yang tidak kamu miliki, menunda keputusan penting, dan mengakhiri setiap bulan dengan berjanji bahwa bulan depan akan berbeda. Saya melihat orang tua menghabiskan hidup mereka dengan mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa uang tidak tumbuh di pohon, dan anak-anak itu mengulanginya seperti mantra, bahkan setelah dewasa, memblokir setiap kemungkinan untuk sukses. Ini seperti mewarisi rumah yang penuh dengan retakan. Jika tidak dirobohkan dan dibangun kembali, suatu saat semuanya akan runtuh. Tapi saya juga pernah melihat sebaliknya. Suatu Sabtu, saya memutuskan bahwa saya tidak bisa lagi membiarkannya mendominasi suasana. Saya pergi ke arahnya, menatap matanya dan memanggilnya bodoh, gemetar ketakutan di dalam. Dia bisa saja mencekik saya di sana. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi? Dia mulai tertawa. Dan dalam tawa itu, tembok batinnya mulai retak. Joe menjadi sekutu terbesar saya di dalam penjara itu. Kemudian dia keluar dari sana, membangun kembali hidupnya, menjadi tangan kanan saya. Dia memecah paradigma penjahat yang telah dia bawa sejak kecil, dan dia tidak pernah sama lagi. Dan mengapa saya menceritakan ini? Agar kamu mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat paradigmamu, itu tidak lebih kuat dari keputusanmu untuk mengubahnya. Tetapi tidak ada gunanya memiliki keinginan satu hari dan menyerah di hari berikutnya. Kamu harus rela melakukan apapun yang diperlukan sampai dirimu yang dulu berteriak, "Cukup!" Dan kemudian kamu menjawab, "Sekarang aku yang berkuasa di sini." Ingin melihat bagaimana paradigmamu bekerja? Cobalah mengubah kebiasaan kecil, bangun setengah jam lebih awal misalnya. Pada hari pertama kamu akan berhasil. Pada hari kedua, tubuhmu akan mengeluh. Pada hari ketiga, pikiranmu akan berkata, "Kamu pantas untuk tidur lebih lama, kamu bekerja keras kemarin." Dan jika kamu menyerah, selesai. Paradigma menang. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa perubahan itu tidak mudah, tetapi juga bukan tidak mungkin. Kamu membutuhkan disiplin, pengulangan, dan tujuan yang jelas kemana kamu ingin pergi. Penelitian dari Universitas Duke menunjukkan bahwa lebih dari 40% perilaku kita sehari-hari sepenuhnya otomatis, tidak diputuskan secara sadar. Itu adalah autopilot paradigma. Kamu menjalani separuh harimu dalam mode robot dan bahkan tidak menyadarinya. Sekarang bayangkan jika alih-alih terus mengulangi kesalahan lama, autopilot itu diprogram ulang untuk membuatmu makmur tanpa usaha. Saya melihat orang-orang yang tidak ada yang mengharapkan apapun dari mereka, mengubah hidup mereka sepenuhnya ketika mereka memutuskan untuk memecah paradigma dengan paksa. Saya memasuki penjara, berbicara dengan pria yang telah menghabiskan bertahun-tahun diisolasi di sel individu. Salah satunya Joe sangat berbahaya sehingga para penjaga tidak ingin meninggalkannya di ruangan saya. Tapi saya bersikeras. Pada awalnya dia mengganggu ceramah saya, bercanda tentang semuanya. Itulah yang terjadi ketika kamu menguasai paradigma alih-alih, dikuasai olehnya.
Karena itu, saya akan mengusulkan sesuatu yang sangat sederhana dan sangat serius. Pilihlah sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan pola kamu saat ini. Tidak perlu hebat. Bisa jadi minum 2 gelas air segera setelah bangun setiap hari tanpa melewatkan satu pun. Lakukan ini selama 30 hari. Jangan biarkan bisikan hati yang malas itu. Nanti saja, membelenggu langkahmu. Itu cuma suara kebiasaan lama yang takut kehilangan zona nyamannya. Kunci perubahan sejati. Buktikan pada diri sendiri bahwa kamu mampu melampaui rasa malas itu, menjebol tembok yang kamu bangun sendiri. Hadiahnya, dunia seolah terbuka. Peluang yang tadinya tertutup rapat kini melebar, orang-orang tepat muncul di saat yang tepat, ide-ide cemerlang tiba-tiba menyeruak. Bukan sulap, kamu sendirilah yang berubah frekuensinya, menarik realita baru yang lebih baik. Kalau ada yang bertanya rahasiamu, jawab saja jujur. Saya berhasil melampaui batasan diri. Kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Bedanya cuma di situ, antara yang cuma meratapi nasib dan yang menciptakan takdirnya sendiri. Kamu bukan boneka yang dikendalikan kebiasaan usang. Kamu punya hak untuk mengukir jalan hidupmu sendiri. Mulailah sekarang juga. Jangan berhenti sampai masa lalu terasa seperti mimpi yang sudah jauh tertinggal. Orang-orang takut ngakuin, tapi saya akan bilang, dunia luar kita adalah cerminan frekuensi pikiran kita. Kalau seharian mengeluh, ragu, mikirin apa yang enggak kita punya, ya tebak apa yang terus muncul dalam hidup. Benar, alasan lebih banyak untuk mengeluh. Terus kita nyalahin pemerintah, bos, ekonomi. Padahal sebenarnya kita menciptakan realita kita sendiri setiap detiknya lewat pikiran dan perasaan. Dulu saya sendiri kacau banget. Gampang banget bikin janji, bikin rencana, bahkan berkhayal punya hidup lebih baik. Tapi begitu mau eksekusi, kayak ada yang narik kita balik ke kondisi lama. Saya paham banget perasaan itu. Udah berkali-kali saya alami, sampai nggak terhitung. Ingat banget waktu Natal. Saya ke rumah om saya, orangnya pekerja keras, jujur, lembur tiap hari, naik bus dan kereta bawah tanah keliling Toronto cuma buat bayar tagihan. Pernah mikir, semua yang kita dambakan sebenarnya sudah ada. Cuma sebagian kecil orang yang bisa mengaksesnya. Gila kan? Saya juga sempat tercengang waktu ngeh. Rahasianya bukan meraih keinginan, tapi selaras dengan frekuensi keberhasilan. Kedengarannya nggak masuk akal, sabar, nanti saya kasih contoh nyata. Pernah bertanya kenapa kita sering tahu apa yang harus dilakukan tapi malah nggak bertindak? Natal itu, dia sama tante saya lagi kalang kabut cari pinjaman kemana-mana, pengen beli kado buat anak-anak. Saya lihat mata mereka terus bilang, tahun depan juga bakal sama. Om tahu kan? Dia marah besar, bilang saya pesimis, bilang keadaan bakal membaik. Tapi dalam hati dia tahu nggak bakal membaik. Dan memang nggak membaik sampai mereka akhirnya paham apa yang saya paham. Percuma mengejar uang kalau pikiran masih berkutat di keterbatasan. Karena selama kita belum sadar bahwa paradigma kita, program tersembunyi dalam pikiran kita, yang menentukan apa yang kita lakukan atau nggak lakukan, segala sesuatu nggak akan berubah. Mau bukti? Coba ingat berapa banyak resolusi tahun baru yang sudah kamu buat. Berapa banyak yang bertahan lebih dari sebulan, jujur aja. Hampir nggak ada. Bukan malas, bukan kurang karakter. Ini masalah frekuensi. Ini autopilot yang narik kita balik ke frekuensi lama. Baru lulus kuliah, kerja serabutan, ganti oli, ngepel bengkel, penghasilan pas-pasan. Saya percaya diri saya terbatas, hidup itu susah. Dan tebak memang susah. Sampai ada orang kasih saya buku, Think and Grow Rich. Awalnya nggak ngerti apa-apa, tapi ada yang nyentil. Mungkin aku salah, mungkin aku bisa lebih. Tahu kenapa saya cerita ini? Perubahanmu dimulai dari situ. Pertama, bawa ke permukaan, lalu pilih frekuensi baru secara sadar. Waktu saya lakuin itu, hidup saya berubah begitu cepat sampai banyak yang kira saya bohong atau penipu.
Tapi saya nggak nipu siapapun. Saya cuma menipu diri saya yang dulu. Dan saya akan lakuin lagi semuanya. Kamu mungkin bilang ini nggak cocok buat saya. Boleh. Atau kamu bisa pakai energi yang sama untuk bertanya, kalau saya ubah frekuensi saya, apa yang bisa terjadi? Cuma kamu yang bisa jawab. Atau, suatu hari saya juga bisa. Setiap pikiran memancarkan sinyal, menarik hal yang sama. Saya sering bilang, alam semesta nggak ngerti kata-kata, dia ngerti frekuensi. Kamu bisa teriak saya kaya seharian, tapi kalau takut buka rekening bank, frekuensi sebenarnya adalah kekurangan. Dan ini bukan cuma omongan saya. Riset menunjukkan sekitar 80% orang yang menang lotre besar bangkrut dalam 5 tahun. Bukan sial, ini paradigma. Mereka dapat uang, tapi nggak ubah frekuensi batinnya. Uang tertarik, tapi nggak bertahan. Luntur kayak air di sela jari orang yang masih bergetar dalam kekurangan. Saya tantang kamu coba ini hari ini. Ambil buku tulis. Tulis semua pikiran dan perasaanmu saat mendengar kata uang tanpa filter. Tulis ketakutan, kenangan, kalimat dari masa kecil semua, lalu baca keras-keras. Kamu akan sadar betapa banyak sampah vibrasional yang kamu bawa setiap hari tanpa sadar. Dan kalau saya jadi kamu, saya nggak akan tunda. Mulai sekarang. Waktu akan tetap berjalan, tapi frekuensimu, kamu yang pilih. Dan saat kamu memilih yang berbeda, seluruh alam semesta akan menyesuaikan diri. Jadi, sekarang frekuensimu apa dan bagaimana frekuensimu ke depannya? Pikirkan itu, rasakan itu, dan ubahlah. Karena ini mengubah segalanya. Banyak orang besar dengan pemikiran uang itu kotor, akar dari semua kejahatan. Orang kaya itu rakus, bahkan uang tidak membawa kebahagiaan. Dan saya lihat ini setiap hari. Orang-orang baca buku, ikut kursus, nonton video, tapi nyatanya tetap aja ngabisin uang lebih banyak daripada penghasilan. Tetap bilang saya nggak bisa, saya nggak beruntung, bukan untuk saya. Kayak mau dengerin stasiun jazz di radio tua yang masih nempel di frekuensi rock berat, nggak akan jalan. Mau ubah itu, mulai perhatikan pikiran kamu tentang uang. Lain kali lihat orang sukses, apa yang kamu pikirkan? Untung dia? Pasti dia korupsi? Saya dengar itu seumur hidup, mungkin kamu juga. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu yang hampir tidak ada orang yang berani katakan lantang. Uang itu sendiri tidak melakukan apapun. Dia tidak baik, tidak buruk. Dia hanya memperbesar apa yang sudah ada di dalam dirimu. Dia adalah pengeras suara dari esensi dirimu. Saya pernah lihat orang baik jadi lebih dermawan saat kaya. Dan saya pernah lihat orang pelit jadi tak tertahankan saat punya banyak uang. Bukan uang yang merusak. Oprah Winfrey misalnya menghasilkan kekayaan bukan dengan menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, tetapi berinvestasi pada orang, pada berbagai hal, pada proyek yang mengubah hidup. Dan lihat apa yang terjadi. Semua yang dia sentuh berkembang karena dia bergetar pada frekuensi kontribusi, bukan ketakutan. Di sisi lain, ingin contoh bagaimana uang sendirian tidak menyelamatkan siapapun. Pikirkan Mike Tyson.